Haleluya, puji Tuhan. Wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan dibimbing dan diperlengkapi untuk menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan. Dan di akhir dari video ini, saudara akan didoakan dalam pergumulan-pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, saudara lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mereka rindu firman-Mu untuk menguatkan mereka, menerangi jalan mereka, meneguhkan mereka, memperlengkapi mereka menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Mereka haus akan Engkau. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, jamah dan berkati semua anak-anak-Mu ini, terangi jalan mereka dan nyatakan perkara-perkara besar melalui kebenaran-kebenaran-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua wanita-wanita hebat ini. Mereka akan merenungkan firman-Mu dengan penuh kerinduan dan kehausan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Adapun nats firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan wanita hebat ini adalah dari Lukas pasal yang pertama, mulai ayat 46 sampai ayat 49, di mana kita akan kembali belajar dari seorang wanita hebat, yaitu Maria. Maria, wanita hebat yang mengalami perkara besar. Dan bagaimana sehingga dalam kehidupannya dia menyaksikan bahwa dia mengalami perkara besar. Kita akan belajar bersama saudara. Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai 49, demikian firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini, Maria menegaskan bahwa mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Maria dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa orang-orang akan menyebut dia berbahagia karena memang dia mengalaminya. Kenapa dia disebut sebagai perempuan hebat yang berbahagia saudara? Karena ayat 49, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Dia merasakan kebahagiaan, mengalami kebahagiaan, dan dia percaya semua orang akan menyebut dia sebagai perempuan hebat yang berbahagia karena Allah telah melakukan perkara besar, perbuatan-perbuatan besar dalam kehidupannya. Perbuatan besar apa yang dimaksudkan oleh Maria, saudara? Yaitu di mana Allah memakai dia untuk melakukan kehendaknya. Allah memakai Maria untuk mewujudkan kehendaknya, untuk mewujudkan rencana-rencananya. Dari kekekalan Allah telah merencanakan keselamatan saudara, menjanjikan Mesias, menjanjikan rencana keselamatan. Sang juru selamat akan terlahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Itu sudah dirancangkan oleh Allah dari kekekalan, dan untuk menggenapi rancangan dan kehendak Allah, Allah memakai Maria
untuk kelahiran Sang Juru Selamat. Dan itulah yang disebut oleh Maria sebagai Allah melakukan perkara besar. Jadi saudara, Maria memahami bahwa perkara besar dalam hidupnya adalah ketika dia mengalami Allah mewujudkan rancangannya melalui hidupnya. Ketika dia mengalami Allah memakai dia untuk melakukan kehendaknya. Saat ini, apa yang menjadi perkara besar dalam pemikiran saudara? Apakah saudara menganggap perkara besar itu adalah ketika saudara diberkati berlimpah-limpah? Apakah saudara sebagai perempuan hebat, saudara menganggap bahwa perkara besar dalam hidup saudara itu adalah ketika saudara menjadi wanita karir yang berhasil, menjadi wanita yang sukses, menjadi wanita yang tenar, menjadi wanita yang dikenal, dan sebagainya dan sebagainya? Tahukah saudara bahwa semuanya itu sama sekali tidak ada artinya di mata Tuhan, di hadapan Tuhan? Dan tahukah saudara bahwa semuanya itu semua akan berlalu? Itu semua sesuatu yang baik, tetapi itu akan menjadi sesuatu yang baik jika dalam hidup ini kita menggenapi rancangan Tuhan. Kalau hidup saudara tidak menggenapi rancangan Tuhan, maka apapun yang saudara alami, apapun yang saudara capai itu nol. Dan saudara tidak berarti di hadapan Tuhan. Jadi perkara besar dalam hidup kita, perkara besar dalam kehidupan wanita-wanita hebat adalah di mana Allah menggenapi rancangan-rancangannya. Allah memakai saudara untuk melakukan perkara besar. Itu sebabnya jadilah wanita hebat, di mana saudara menyerahkan hidup saudara untuk dipakai oleh Tuhan. Sudahkah saudara saat ini sedang menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan? Sudahkah saudara menjadi wanita-wanita hebat yang menyerahkan hidup saudara untuk dipakai oleh Tuhan? Saudara, Maria, dia berbahagia, bahkan dia nyatakan bahwa semua manusia akan menyebut dia berbahagia. Karena dia tahu, dia sedang melakukan rencana Tuhan. Dia sedang menggenapi rencana Tuhan, sekalipun ada harga yang harus dibayar, sekalipun itu sesuatu yang sulit untuk dijalani. Mengandung, sekalipun dia masih perawan, ada begitu banyak hal-hal yang harus dia alami. Dia pasti dianggap rendah, ada risiko tunangannya, keluarganya, dan sebagainya. Kita bisa membayangkan saudara apa yang dia alami. Tapi dia berkata, aku berbahagia karena aku menggenapi rencana Tuhan. Karena Tuhan menyatakan perkara-perkara besar dalam hidupku. Saudara, jadilah perempuan hebat yang berbahagia ketika saudara menggenapi rencana-rencana Tuhan dalam hidup saudara. Dan saudara, apa yang menjadi reaksi dari Maria ini ketika dia menjalani kehendak Tuhan dalam hidupnya, ketika rancangan Tuhan digenapi dalam hidupnya? Kehidupan seperti apa yang dia jalani? Dia berkata tadi saudara di ayat 46, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena ayat 49, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Jadi ketika Allah menyatakan kehendaknya, rancangannya, ketika Allah memakai dia untuk melakukan kehendak Tuhan, dalam menjalaninya saudara, apa yang dia lakukan? Dia berkata, aku memuliakan Tuhan, jiwaku memuliakan Tuhan. Jadi saudara, dia jalani hidupnya memuliakan Tuhan ketika dia menjalani hidupnya menggenapi rancangan-rancangan Tuhan. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, ketika saudara melakukan kehendak Tuhan, melakukan rencana Tuhan, hiduplah memuliakan Tuhan. Ada orang-orang yang dia tahu bahwa dia sedang melakukan rencana Tuhan, tetapi dia melakukan itu dengan penuh pemberontakan, dia melakukan itu dengan penuh sungut-sungut dan sebagainya. Tetapi Maria, dia berbahagia, dia sadar dia melakukan kehendak Tuhan. Lalu kemudian yang dia lakukan dalam prosesnya adalah jiwaku memuliakan Tuhan.
Jadilah wanita hebat yang memuliakan Tuhan ketika saudara melakukan rencana Tuhan, ketika saudara menggenapi rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, dia berkata ayat 49, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Lalu ayat 49 lagi, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Yang kedua yang dia nyatakan adalah bahwa dia jalani dengan bersuka cita, dia jalani dengan bergembira. Jadi wajar dengan yakin dia berkata bahwa orang-orang akan menyebut aku berbahagia. Kenapa, saudara? Karena ketika dia melakukan rencana Tuhan, dia jalani dengan bergembira, dia jalani dengan bersuka cita atas perbuatan Tuhan sang juru selamatnya dalam kehidupannya. Wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, orang-orang akan menyebut saudara berbahagia ketika saudara menyerahkan hidup saudara melakukan kehendak Tuhan, dan ketika saudara menjalaninya dengan bersuka cita, dengan bergembira. Saudara bersuka cita bahwa saudara dipakai oleh Tuhan, saudara bergembira bahwa saudara dipakai oleh Tuhan. Dalam hal apa saat ini saudara menggenapi rencana Tuhan? Bersukacitalah di sana. Jalani itu dengan bersukacita. Sekalipun ada harga yang harus dibayar, bersukacitalah. Bersukacitalah. Lalu kemudian yang terakhir ayat 48 dia berkata begini, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Saudara, Maria ini hidup penuh kerendahan hati. Kita bisa melihat ketika pesan malaikat itu disampaikan kepada dia, dia berkata, sesungguhnya aku hamba Tuhan, jadilah kepada aku menurut perkataanmu itu. Itu kalimat yang menegaskan tentang kerendahan hati seorang Maria, saudara. Lalu di sini kembali dia berkata, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Kembali dia menegaskan tentang kerendahan hatinya. Jadi seorang wanita hebat yang menggenapi rencana Tuhan, yang disebut sebagai wanita berbahagia, adalah wanita yang penuh dengan kerendahan hati. Jadilah wanita-wanita yang hebat, saudara, dengan saudara menjalani kehidupan saudara dengan penuh kerendahan hati. Yang menjadi pertanyaan dan koreksinya saat ini, mari kita tanya kepada diri kita. Mari wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan wanita hebat ini, apakah saudara sedang menjalani hidup saudara dengan penuh kerendahan hati? Alangkah indahnya, saudara, jika anak-anak Tuhan, jika wanita-wanita hebat tebusan Tuhan menjalani kehidupannya dengan penuh kerendahan hati, maka berbahagialah saudara, karena Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara, saat ini kita sudah belajar dari Maria, di mana Maria ini mengalami kehidupan yang berbahagia, dan dia berkata orang-orang pun akan menyebut aku berbahagia. Kenapa, saudara? Karena dia tahu dia sedang melakukan kehendak Tuhan. Dia sedang menyerahkan hidupnya supaya kehendak Tuhan dinyatakan melalui kehidupannya. Kebahagiaan hidup, saudara, yang sesungguhnya adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ketika kehendak dan rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kita. Jadilah wanita hebat yang berbahagia ketika rancangan Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Dan kemudian jalani kehidupan saudara dengan memuliakan Tuhan seperti yang dilakukan Maria. Jalani kehidupan saudara dengan bergembira seperti yang dilakukan Maria. Jalani kehidupan saudara dengan penuh kerendahan hati seperti yang dilakukan Maria. Maka saudara adalah wanita-wanita hebat yang berbahagia, dan rancangan-rancangan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mari ambil sikap berdoa, datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan wanita hebat ini, ya Tuhan. Mereka sudah belajar firman-Mu bahwa hidup yang berbahagia sesungguhnya adalah hidup yang menggenapi rencana Tuhan. Ajar anak-anak-Mu
supaya menjalani kehidupan untuk menggenapi rencanamu, dengan terus memuliakan Engkau, dengan terus bersuka cita dalam Tuhan, dengan terus merendahkan hati. Terima kasih Bapa di sorga atas renungan firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Bagaimana anak-anak-Mu menjadi wanita hebat. Hamba berdoa, berkati seluruh kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Proses mereka untuk menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Jamah mereka, lawat mereka, berkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kehidupan anak-anak-Mu. Jika saat ini ada pergumulan yang mereka sedang alami, jika ada yang sakit, jika ada yang berbeban berat, Tuhan yang campur tangan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Proses semuanya untuk menjadi wanita hebat. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya rindu menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan saudara sebagai wanita-wanita hebat. Gunakan waktu ini saudara untuk datang kepada Tuhan, untuk saudara mengalami mujizatnya Tuhan, untuk saudara mengalami perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Biar Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan dalam hidup saudara. Tidak ada yang mustahil, apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari datang kepada Dia. Saudara, sebelum saya mendoakan saudara dalam segala pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan pribadi saudara secara khusus yang sedang saudara pikul, yang sedang saudara serukan kepada Tuhan, dan sampai saat ini saudara belum mengalami jawaban Tuhan. Mari doakan itu saudara. Ucapkan itu di hadapan Tuhan. Saya sedang menopang saudara dalam doa. Dalam nama Yesus, apapun menjadi pergumulan pribadi saudara, mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Apapun itu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan menjawab dan mengubahkannya. Biarkan Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, ungkapkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Atas doa-doa yang mereka sedang pergumulkan di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan khusus mereka saat ini, apapun yang menjadi beban berat mereka saat ini, Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berkarya ya Tuhan dalam hidup anak-anak-Mu. Engkau yang bekerja dalam hidup anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau mendengar anak-anak-Mu dan Engkau Allah yang sanggup menjawab anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya akan berdoa bagi saudara dalam peran saudara sebagai para wanita. Mari siapkan hati saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat ini dalam peran mereka sebagai wanita. Hamba berdoa bagi mereka dalam peran mereka sebagai seorang istri. Tuhan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu ini untuk menjadi istri-istri yang takut Tuhan, menjadi istri-istri yang menjadi berkat bagi suami, menjadi istri-istri yang menjadi penopang bagi suami, sehingga suami-suami mereka bisa menjadi suami yang berhasil, suami-suami mereka menjadi suami yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ini sebagai istri. Tuhan tolong mereka, berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan anak-anak-Mu ini menjadi istri-istri yang baik, menjadi istri-istri yang menjadi penopang bagi suami, sehingga suami-suami mereka akan berhasil dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa juga saat ini bagi anak-anak-Mu dalam peran mereka sebagai ibu dari anak-anaknya. Tuhan campur tangan, berkati anak-anak-Mu ini untuk menjadi ibu-ibu yang membawa anak-anaknya takut akan Tuhan.
Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu ini dalam mereka berperan sebagai ibu yang baik. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melawat, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, dan Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu ini menjadi ibu yang sukses dan berhasil membesarkan dan menjadikan anak-anaknya berhasil. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ini di tengah keluarga, mereka sedang mengalami situasi kesulitan. Mungkin suaminya bukan suami yang baik, mungkin suaminya ada yang terikat perjudian, ada terikat alkohol, ada terikat perzinahan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kondisi demikian. Berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ini. Jika mereka punya suami yang mungkin sedang berselingkuh, jika mereka punya suami yang sedang sering mengerjakan kekerasan bagi mereka, jika mereka punya suami yang sering menyakiti mereka, tolong anak-Mu ini Tuhan. Tuhanlah yang campur tangan, dan Tuhanlah yang membela dan memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat-Mu, mengubahkan suami-suami mereka, sehingga suami-suami mereka akan bertobat dan menjadi imam di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus. Dan suami-suami mereka yang saleh, yang baik, yang bekerja, jadikan suami-suami mereka berhasil dan sukses ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu ini yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam hidup anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit mereka. Ada begitu banyak komentar-komentar di video-video sebelumnya, mereka meminta untuk kesembuhan dari penyakit lambung, asam lambung. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap penyakit lambung, penyakit kolesterol, penyakit gula, tensi, hipertensi ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan yang menolong, Tuhan kerjakan kesembuhan. Tolong mereka, nyatakan belas kasihan bagi mereka ya Tuhan. Tolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya yang campur tangan dan menolong mereka. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga mereka, supaya keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Sekali lagi, mereka akan menjadi istri yang menjadi berkat bagi suaminya, yang akan menyukseskan suaminya, dan mereka akan menjadi ibu bagi anak-anaknya yang takut akan Tuhan, menjadi ibu bagi anak-anaknya yang diberkati dan kelak menjadi berkat. Dalam nama Yesus, berkati mereka di tengah keluarga mereka, keharmonisan, kedamaian, ketentraman nyata di tengah-tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa khusus bagi ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin ada begitu banyak anak-anak-Mu saat ini yang mengalami masalah di ekonomi mereka karena situasi ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan berkati sehingga ekonomi mereka bisa pulih ya Bapa. Dalam nama Yesus, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan semua anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini rindu supaya masa depan mereka lebih baik dari hari ini, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, supaya ke depan kehidupan anak-anak-Mu menjadi lebih baik, jauh lebih baik dari hari ini. Dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya yang menolong semua anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan kiranya yang campur tangan. Bapak yang baik, ada begitu banyak wanita-wanita yang sedang mengadu di channel ini dan di channel yang lain juga ya Tuhan. Ada topik-topik doa mereka yang mengatakan bahwa mereka terlilit hutang. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang terlilit hutang.
Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan supaya mereka bisa bebas hutang. Tuhan yang memberkati mereka supaya mereka bisa bebas hutang ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini, ajar mereka lebih berhikmat ya Tuhan. Ajar mereka lebih berhikmat dalam manajemen keuangan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati wanita-wanita hebat ini. Hamba khusus berdoa bagi para lansia, wanita-wanita hebat yang sudah lansia saat ini. Hamba berdoa, Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan yang memberi kekuatan bagi mereka. Tuhan memberkati hidup mereka di masa tua mereka. Berikan kesehatan bagi mereka di masa tua mereka. Dan jadikan mereka jadi berkat selama sisa hidup mereka. Berkati para lansia yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang didoakan saat ini. Tuhan berkati mereka. Dan hamba juga berdoa bagi para single parent, para janda yang saat ini sedang membesarkan, menyekolahkan dan mengkuliahkan anak-anaknya. Tuhan kiranya menolong, berikan hikmat kemampuan bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu sedang menjalankan usaha mereka ya Bapa, Tuhan berkati usaha mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati. Ini doa-doa kami bagi wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan tetap campur tangan dalam kehidupan mereka. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur kita telah merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan telah memberkati setiap saudara. Dan kita juga bersyukur saudara sudah didoakan, dan percayalah Tuhan akan menyatakan jawabannya. Dan saya rindu ketika saudara mengalami jawaban Tuhan. Dan saya rindu ketika saudara mengalami mujizat. Saudara saksikan di kolom komentar video ini saudara, bagaimana saudara mengalami mujizat Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan yang ada di channel ini, dan saudara rindu memberkati, silakan lihat di kolom deskripsi saudara kalau saudara butuh informasi lebih lanjut. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.